Ketempelan ini bahasa Arabnya masuk setan. Masuk diganggu setan ya setan. Jadi kalau ngomong setan jangan lihat saya. Gangguan Bedanya apa? Bedanya begini, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita salah diagnosa, ini akan mengakibatkan salah berobatnya dan cara menyelesaikannya pun tidak benar. Harus paham. Kalau ketempelan, ini ibaratnya manusia, ini ibaratnya jin. Jadi kalau sudah dikatakan penyakitnya non medis, pasti ulah jin. Tidak mungkin enggak. Justru ketika kita ngomong enggak ini, kita nanti tidak membenarkan ucapan Nabi atas diku bima jaa bihin Nabi. Kalau kita sudah atas diku tidak lagi membenarkan ucapan Nabi, otomatis kita bukan orang beriman. Adakah riwayat Nabi menjelaskan ini? Iya. Contoh mimpi buruk. Mimpi buruk pasti dari setan. Kalau kita kok nggak percaya, berarti tidak membenarkan ucapan yang ar-ru'yatus shalihah minallah wal qulubu minasyaiton. You understand? Yes. Jadi kalau ada orang kena mimpi buruk pasti dari setan. Oh, nggak mungkin lah dong. Berarti kamu ngeyel Nabi gitu loh. Tidak membenarkan ucapan kufur wal iyadzubillah. Hati-hati, ini kelihatan barang sepele, tapi banyak orang yang meremehkan. Baik. Apa bedanya? Kalau ketempelan, jinnya masuk sendiri. Apa motivasi jin masuk? Di buku sudah saya sebutkan. Ada kalanya suka, ada kalanya masuk zulmi karena dikencingi dia, nyerang balik. Ada kalanya masuk intiqam, rumahnya dirobohkan. Ada kalanya macam-macam. Intinya jinnya masuk sendiri, nggak ada yang nguruk. Beda dengan sihir. Kalau sihir, jinnya masuk ke tubuh manusia dengan tujuan, berbagai tujuan, mulai al-junun, gila, wal maut, mati, al-hukah, gatel-gatel, sakit-sakit, marad, wa ghairihi, dan bermacam-macam penyakit lainnya, tergantung motivasi. Intinya bedanya dengan ketempelan, kalau sihir jinnya masuk dan itu atas perintah dukun. You understand? Ketiga, ain. Apa bedanya ain? Kalau ain ini jarang yang ngerti loh ya. Dari 1000 ustadz, hanya 1 ustadz yang paham tentang ain dan cara mengobatinya. Bahkan ada yang ngomong ain itu apa, nggak ngerti. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ista'inu billahi minal aini fa innal aina haq. Ain itu nyata, fakta. Lah kok kamu ngomong ain nggak ada? Nah ini namanya kan tidak membenarkan ucapan Nabi. You understand? Yes. Nah hati-hati kalau ngomong. Pokoknya kamu ini jangan, walaupun saya ngomong begini, tunggu dulu. Pokoknya kalau Nabi ngomong baru kamu benarkan. Sudah jelas sahih, ataupun bahkan hadis dhaif pun bisa dibenarkan asal nggak mau tuh. Contoh, saya mau contoh tuh. Jadi hadis dhaif pun harus dibenarkan asal nggak mau tuh. Dan pembagiannya ada 47 hadis dhaif itu. Tetapi kalau asal nggak mau tuh harus dibenarkan. Contoh ya, disebutkan dalam kitab Mustasfa Imam Ghazali, disebutkan bahwa ada sahabat itu, ahli hadis itu berbekam hari Sabtu. Dan kalau tidak salah hari Rabu yang dilarang itu. Maka beliau berbekam, akhirnya terkena kusta. Ahli hadis, saya ulangi, ahli hadis, ya kiai, terkena kusta. Kemudian beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kemudian ya Rasulullah mengadu kepada ashabanil baras, saya ini terkena kusta Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa jangan berpegang hari Sabtu? Maka beliau ini ahli hadis ngeyel. Loh, Nabi itu kan bukankah hadisnya dhaif? Nabi mengatakan dalam mimpi itu, bukankah itu walaupun dhaif dariku? Melongo dia.
Bukankah walaupun hadis doib itu dariku, asal nggak mau tuh. Yang mau tuh siapa contohnya? Abadinjan, sifaun pun tidak. Terong penyembuh segala penyakit itu penjual terong yang ngomong, bukan Nabi. Hadis maudhu. Nah, maksud saya di sini adalah apapun yang keluar dari Nabi kamu harus percaya, termasuk Nabi menghabarkan tentang ain. Istaizu billahi minal aini fa innal aina haq. Jadi penyakit 3 ini bukan rekayasa saya, tapi memang ajaran agama sudah ada itu. Cuma di pesantren 3-3-nya ini jarang dibahas. Saya 16 tahun di pesantren nggak ada pembahasan ini. Makanya hanya yang 300.000 ini saja yang saya bahas. Nggak ada di Basul Masail, jarang. Basul Masail paling bahas ini jin, ini mengeluarkan jin bagaimana hukumnya, begitu kan. Ini saya akan bahas dari aspek agama. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan ini penyakit medis, murni medis atau gangguan gaib? Caranya ada 2, tulis. Ini penting, kalau nggak 300.000 enggak saya kasih tahu lagi. Perhatikan. Ini ada 2 item. Pertama alam ya. Alam syahadah dan alam gaib. Manusia hidup di alam syahadah. Jin hidup di alam beda dimensi, betul? Kalau jin masuk ke tubuh manusia, sebenarnya cukup kamu ketahui sifat-sifatnya. Kita tidak perlu menerawang, buka mata batin, mediumisasi, ngeraga sukma. Tidak perlu. Saya ulangi. Untuk mengetahui gangguan gaib pada diri seseorang, kita tidak perlu ngeraga sukma, mediumisasi, apalagi buka mata batin, tidak usah. Cukup dengan tanda-tanda ini kamu sudah bisa melihat, mengetahui bahwa orang ini terkena gangguan gaib. Apa ciri yang pertama? Yaitu dia mengeluhkan 3 keluhan ini. Pertama, suka marah. Tulis dia, yaitu untuk orang yang punya penyakit non medis pasti punya 2 keluhan, 2 ciri ini. Pertama, dia mengeluhkan 3 sifat ini. 1, mudah marah. 2, was-was. 3, sering lupa rakaat sholat. Sering lupa rakaat sholat. Orang yang 3 punya keluhan 3 ini pasti, saya ulangi, pasti ada gangguan gaib di tubuhnya. Kalau orang mengeluhkan 3 ini, dia sakit, pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena itu kabar dari Nabi, bukan dari saya. Jadi untuk mengetahui gangguan gaib, kamu tidak usah berguru paranormal dan lain sebagainya, tidak usah. Padepokan apa, Mangkurondo 5 Merongos Doyo kalau orang Jawa bilang. Tidak usah. Cukup.